Saudara, siapa bedanya Maha Suci dengan sekedar suci? Suci, saudara sekalian. Jadi kalau ketemu sama yang kotor, yang suci jadi kotor. Suci itu. Kalau ketemu kotor, yang suci jadi kotor. Tapi kalau Maha Suci, maka yang najis kotor kalau kontak dengan yang Maha Suci. Bukan yang Maha Suci jadi kotor, tapi yang kotor dan najis jadi suci. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika orang datang kepada Tuhan, dia datang dengan membawa segala pergumulan hidupnya, dengan segala kekacauan hidupnya, dengan segala kotorannya, dengan segala kenajisannya. Dan ketika dia berjumpa dengan yang Maha Suci, maka semua kotorannya itu, semua kenajisannya itu disucikan, dibersihkan. Karena kontaknya bukan sama sekedar suci, tapi yang Maha Suci. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita nggak pernah takut untuk datang menghadap Tuhan. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dan rahmat pada waktunya. Gitu kan? Ya. Oke. Saudara terkasih, mari kita, karena ini hari Jumat, maka kita akan bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana cara baca Alkitab yang mantap. Oke? Hari ini kita tiba pada satu kitab yang sangat amat unik sekali, yaitu kitab Ester. Ya. Selain Ester, menurut saya yang paling unik itu, satu lagi itu namanya Kidung Agung. Oke. Mari kita lihat ya. Ini sejarah, oke. Nah, sejarah itu mesti dibikin menarik, karena sejarah sebenarnya menarik. Cuma kadang-kadang bicaranya nggak menarik, jadi nggak menarik. Oke, nah, mari kita bikin gimana cara supaya menarik, oke? Mari kita lihat sekarang gambar yang saya bikinin ya, oke? Nah, oke, sebentar. Nah, oke. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah garis waktu, timeline, yang menggambarkan bagaimana sejarah Israel dari masa pra-pembuangan, pembuangan sampai ke pasca pembuangan. Jadi saudara-saudara bisa melihat, saya ada tulis beberapa nama di situ, mungkin kekecilan. Saya majuin lagi ya. Oke, sini dulu ya. Nah, oke. Saudara terkasih, itu kerajaan itu, Israel itu pecah jadi dua. Jadi utara sama selatan. Ya. Nah, di utara ini kita mengenal nama-nama ini. Elia, Elisa itu melayaninya di kerajaan utara. Sekalipun Elisa sempat ke selatan ya. Melayani salah satu raja selatan. Ada kaitan sedikit, tapi Elia murni di utara. Kerajaan utara, di situ ada namanya Amos, ada Yunus, ada Hosea. Nah, kerajaan ini kemudian dibuang ke Asyur. Okay. Nah, ketika mereka kembali, mereka kemudian menjadi bangsa namanya bangsa Samaria. Ya. Nah, kemudian selatan. Di sini kita mengenal nama-nama seperti Obadya, Yoel, Nahum, Zefanya, Habakuk, Yesaya, Mika. Kemudian menjelang pembuangan di sini itu nama Yeremia muncul dan dia menyaksikan sendiri peristiwa penyerbuan oleh Nebukadnezar ke Yerusalem. Jadi inilah yang selatannya akhirnya juga dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Nah, lalu di sini muncul namanya Yeskiel ada di sini pada pembuangan ini. Kemudian ada juga Daniel di sini. Saya tulis akan di sini karena di sini sudah menggambarkan mereka itu kembali. Oke. Nah, di sini kita mengenal beberapa nama di sini. Ezra, Nehemia, Esther, Hagai, Zakaria, Maliaki itu adalah yang istilahnya post-exilik, pasca pembuangan, pasca exile, ya, pasca pembuangan. Jadi sekarang ini kita sudah masuk ke dalam kitab Ezra, Nehemia, Esther, ya, oke? Nah,
Pertanyaannya tentu adalah begini, karena kita sudah bicara Ezra, Nehemia, lalu ada Esther, kita punya pertanyaan nih. Mereka ini kenal nggak? Sering ngopi bareng nggak mereka ini? Nah, let me do it right. Karena agak miring ya. Saya juga nggak tahu kenapa miring nih. Oke, anyway. Saudara bisa menemukan begini dalam note saya ini, bahwa Daniel itu hidupnya itu, pelayanannya itu kira-kira lah ya. Kira-kira ini angka kira-kira ya. Jadi bisa geser ya, maju mundur. Tahun sekitar 605 sampai 530 kira-kira ini ya. Lalu Ezra itu adalah tahun 480 sampai 440 sebelum Masehi. Saudara mesti tahu bahwa sebelum lahirnya Tuhan Yesus, kok sebelum Masehi, kalendernya itu bergeraknya itu mundur. Jadi tahun 1000, tahun 999, tahun 998 gitu loh, tahun 100, tahun 99, tahun 98 gitulah ya. Nah, lalu kemudian Esther itu tahunnya 473 sampai 446. Ini kira-kira sekali lagi angka yang kita tahu, bukan umur mereka ya, tapi masa-masa pelayanan aktif mereka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini kurang lebih nih ada senggolan-senggolannya nih ya. Senggolan-senggolannya barangkali mereka kenal satu dengan yang lain. Nah, kitab Esther itu sebenarnya adalah Draya. Bapak Ibu tahu nggak Draya? Drama Yahudi ya. Drama Yahudi dengan 4 tokoh utama, yaitu Esther, Mordekai, Ahasuerus, dan Haman. Ya. Esther, Mordekai, Ahasuerus, Haman. Mari saya cerita sekilas apa yang terjadi. Oke. Dan saya akan berusaha membuat saudara-saudara menaruh minat pada kitab Esther. Oke. Ahasuerus. Seperti apa Ahasuerus itu? Raja seperti apa? Mari kita perhatikan peta. Oke. Ahasuerus itu ada ininya, ada prasastinya. Ya. Sorry. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini adalah Xerxes. Ya, dalam bahasa istilah lain, kalau Alkitab Ahasuerus, Xerxes pertama. Ya. Oke. Apa yang terjadi pada Xerxes ini? Saudara perhatikan yang merah itu adalah luasnya kerajaannya. Nah, saudara sekarang menemukan bahwa ini orang yang sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena paling kanan ini sudah mencapai daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Afghanistan, Pakistan. Oke? Lalu gerak ke Iran di sini, lalu ke Irak, lalu ke Syria, lalu kemudian ke Turki, ke Armenia, kemudian ke Israel, sampai Yordan, Mesir semua. Jadi ini adalah suatu empire, satu kekaisaran yang sangat amat luas sekali, mencakup kalau zaman sekarang ini puluhan negara di bawah dia. Jadi ini orang yang menguasai suatu kerajaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara membaca Esther pasal 1, oke? Ketika saudara membaca Esther pasal 1, saudara-saudara menemukan sesuatu yang menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Pasal 1, ayat 1 sampai 4 ya. Oke. 1 sampai 4. Esther 1 ayat 1 sampai 4. Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Seluruh kerajaan itu diundang orang-orang terkemukanya. Oke. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ya. Oke.
Ini raja lagi ngapain? Nah, sekarang ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata si Baginda ini ngumpulin orang dari seluruh, dari India sampai ke Ethiopia, disuruh datang bukan cuma buat makan-makan. Nggak mungkin dia suruh orang datang cuma buat makan-makan. Perjalanannya berhari-hari, berbulan-bulan. Nggak cuma buat makan. Kenapa? Karena di sini, saudara sekalian, menurut catatan sejarah, Baginda sedang mengumpulkan semuanya untuk beritahu mereka, kita akan menyerang Yunani. Kita akan serang Yunani. Nah, saudara tahu dari gambar bahwa sebagian Yunani sudah masuk ke dalam tangan dia. Tapi dia belum puas. Jadi demikian dia kumpulkan tentara banyak sekali, katanya sampai 1 juta, untuk kemudian gerak masuk ke Yunani. Nah, jelas sekali Yunani pada zaman itu lemah sekali, kalah sama dia. Bakal kalah. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, saudara kalau suka nonton film, saudara pernah nggak nonton satu film berjudul 300 Sape? Oke? Pernah nonton nggak film itu? Nah, film itu adalah sejarah 300 orang berhadapan dengan tentara dari Persia. Dan mereka mesti melewati satu celah sempit nih. Ya. Si tentara Persia yang banyak itu. Nah, saudara-saudara begini. Boleh punya tentara banyak sekali. Berjuta-juta. Tapi kalau lewat gang sempit, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semua mesti antri masuk. Jadi kekuatan yang besar sekali itu tidak ada gunanya ketika ketemu dengan jalur sempit itu. Tentara banyak nggak ada gunanya. Karena semua mesti masuknya urutan. Nah, di situ itu Baginda habis. Jadi demikianlah dia kalah sama tentara Yunani yang dikit itu. Nah, dia pulang dalam keadaan marah. Tapi sebelum itu ada satu hal yang terjadi. Ketika lagi pesta itu kumpulin bala tentaranya itu, rupanya Baginda itu katanya minum agak kebanyakan. Oke? Dia minum terlalu banyak. Jadi akibatnya dia bukan minum yang begini, oke? Dia minum alkohol. Dalam keadaan agak tipsi kata orang, Baginda bilang, "Mana saya punya permaisuri? Panggil, suruh keluar, saya mau tunjukkan betapa cantiknya istriku ini." Tapi saudara-saudara mau tahu nggak? Termofile, ya itu dia. Mantap. Tapi si istrinya ini, termasuk Wasti ini, rupanya ada sedikit gengsi juga. Ngapain gua dipamerin? Jadi dia bilang, enggak. Waduh. Baginda marahlah. Dan nanya begini, ini istri macam begini, mesti diapain? Wah, kata anak buah. Ini kalau kayak gini terus nih, satu negara kalau dengar gitu, semua istri-istri berontak sama suami. Kita enggak. Keminterannya. Besok kita ganti. Ini kalau satu negara dengar nih, gawat ini, istri semua pada berontak. Jadi kita mesti bikin kayak satu pelajaran. Akhirnya Wastinya itu dibuang. Oke? Nah, Baginda ini perang, kalah. Kalah dalam keadaan uring-uringan. Nah, itu sudah masuk pasal 2. Oke? Di pasal 2 kita baca sesudah peristiwa-peristiwa ini. Ya, pertanyaannya, peristiwa apa itu? Peristiwa itu penyerbuannya itu. Ya, yang kalah itu. Nah, jadi kemudian setelah kalah perang, uring-uringan, ya toh, pusing berhari-hari, rindulah dia sama istrinya itu, Wasti itu, ya. Nah, cuman begini. Wastinya kan sudah dibuang. Mau ambil kembali kan, malu juga Baginda. Anak buah bilang, nggak apa-apa, tenang saja Baginda, kita carikan gantinya. Demikianlah diadakan kontes kecantikan untuk menemukan seorang permaisuri pengganti Wasti. Ditemukanlah anak yatim ini. Wah, ini cerita betul-betul kayak drama. Oke, bukan Korea tapi Yahudi. Jadi ini adalah anak dari orang tawanan perang. Dan itu yatim. Oke. Diasuh oleh si pamannya Mordekai. Disuruh untuk ikut. Ya, ikut kontes kecantikan tersebut dan terpilih menjadi
ratu pengganti, permaisuri pengganti Wasti itu. Jadi demikianlah nasibnya itu sekarang naik tingginya bukan main. Ya. From nobody to somebody. Kira-kira gitulah ya. Lebih dari somebody itu. Nah, lalu kemudian kita diperkenalkan kemudian dengan tokoh ini. Ya, kita seperti Cinderella gitu ya. Jadi perkenalkan dengan tokoh yang namanya Haman ini. Ya. Haman ini kalau saudara mau tahu, ada sesuatu yang menarik pada orang ini. Kenapa? Karena kita dikasih tahu di pasal 3 dari kitab Ester, sesudah peristiwa-peristiwa ini, ya suka ngomongnya kayak gitu tuh, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus. Nah, saudara sekarang tahu siapa Haman ini? Ternyata orang Agag. Nah, saudara-saudara, kira-kira tahu nggak? Ada apa dengan Agag ini? Saudara boleh beragak-agak sih, ya. Kira-kira ada apa dengan Agag? Karena saudara sekalian, bagian saya yakin tahulah siapa Agag ini. Kalau saudara sudah membaca kitab yang namanya 1 Samuel, ya. Karena di situ Agag itu muncul, ya. Nah, kita tidak beragak-agak, saudara-saudara sekalian, tapi kita tahu bahwa akhirnya si Haman ini ternyata keturunannya Agag itu yang dikalahkan oleh Saul. Kemudian ini kata yang dipakai ya, dicincang oleh Samuel. Ya. Jadi rupanya ini orang adalah musuhnya orang Yahudi. Nah, dia dapat kedudukan. Setelah dapat kedudukan, maka Haman ini sekarang mikir gimana caranya saya bisa habisin Yahudi di ibu kota ini, di negara ini. Jumlah ini perkiraannya kira 50.000 orang. Nah, demikiannya dia mengadakan komplotan, ya, kemudian berusaha menghabiskan orang-orang Yahudi. Nah, berita ini kedengaran oleh si omnya, si Esther ini, ya, Hadasa nama lainnya ya, nama asli Hadasa, ganti nama jadi Esther. Ya. Nah, kedengaran oleh namanya Mordekai ini. Mordekai kemudian suruh Esther, Esther lakukan sesuatu, kalau enggak kita habis. Nah, Esther kemudian bertindak. Dia undang, nah ini satu hal yang penting, saudara. Yang penting menarik sekali dari Esther itu apa? Yaitu banyak sekali perjamuan makan. Ya, makan melulu itu. Ya. Jadi Esther ini mengundang Ahasuerus, mengundang Haman buat makan. Bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, kali kedua itulah dia itu bilang sama raja, saya minta tolong, saya punya bangsa bakal habis nih. Ya. Siapa yang mau habisin? Ini orangnya. Haman. Raja panas hati, dia keluar ruangan. Dia keluar ruangan, lah si Haman ini tahu, mati gue nih. Terus dia mohon sama Ratu Esther, tolong ampuni saya. Nah, ketika dia minta ampun itu, rupanya dia kebablasan orang itu. Kenapa kebablasan? Terlalu dekat sama Ratu. Saking please deh, forgive me, datang dekat. Sampailah dia itu tersungkur di... ini kan orang sana itu kalau makan itu, saudara-saudara sekalian, itu kayaknya kalau salah cenderung tuh suka seperti ada setengah baring kayak seperti itu. Nah, si Haman ini sampai ke situ. Nah, si raja itu kan panas di luar tuh. Dia masuk lagi. Dia lihat Haman lagi di kakinya istrinya. Dia bilang, kurang ajar ini. Orang ini mau perkaos istri saya. Dia tambah ngamuk dan dia bilang, gantung. Nah, cerita belum selesai di situ. Habis itu apa? Karena keputusan raja adalah habisin orang Yahudi, udah keluar aturannya. Gara-gara dibujuk sama Haman itu. Jadi sekarang bagaimana? Raja bilang, saya bikin aturan kedua. Orang Yahudi boleh bela diri dan boleh membunuh orang yang membunuh dia. Lalu kemudian terjadi hari itu, yang mestinya kekalahan besar menjadi kemenangan besar. Oleh orang Yahudi, ini kemudian menjadi namanya Hari Raya Purim. Sampai sekarang masih dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat satu ini contoh orang rayain Purim nih ya, ini di Yerusalem ini, saudara sekalian ya. Di Yerusalem perayaan Purim di mana anak-anak pakai baju kayak Esther gitu jadi ratu itu. Lihat ada satu di belakang itu ya. Makan makanan enak-enak ya, seperti gitulah ya pesta perayaan hari raya Purim. Saudara-saudara sekalian,
Saudara mesti tahu bahwa ada banyak serangan terhadap Esther. Yang menyerang ini tidak tanggung-tanggung. Abraham Kuyper itu adalah Perdana Menteri Belanda yang sekaligus seorang pendeta, sekaligus seorang ahli teologi reform. Ya. Nah, Abraham Kuyper ini bilang Esther itu, waduh, barangkali itu Purim M. Purim M. Purim Marbun, senior kita. Abraham Kuyper itu bilang begini, harusnya Esther itu nggak boleh terima jabatan ratu menggantikan Wasti. Mana boleh dia demikian? Nggak boleh, itu nggak sah itu, ya. Lalu kemudian dia marahin Esther lagi, kenapa tidak mau menolong bangsa Yahudi sebelum diancam? Mesti diancam dulu dia baru nolong. Berarti dia nolongnya agak tulus. Bukan cuma itu, kata Abraham Kuyper. Esther itu haus darah, sampai terjadi bunuh-bunuhan katanya. Waduh, kita juga bingung nih, kenapa ini kita punya Bapak Pendeta satu ini bilang demikian. Jewish Women Archive bilang, Esther itu cerita dongeng, ya. Tidak sesuai dengan fakta sejarah menurut Herodotus, ahli sejarah Yunani. Okay? Bahkan ada yang bilang tidak layak dimasukkan ke dalam kitab suci, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, itu adalah serangan terhadap Esther. Ya. Serangan-serangan demikian ini, saudara sekalian, itu secara simpel memang paling gampang bilang itu dongeng, saudara sekalian. Karena ini cerita kejadian kan terjadinya itu adalah sekitar 2500 tahun yang lalu. Ya, mau cari kebenarannya juga kita hanya percaya bahwa ini kitab suci diturunkan dengan benar. Ya, suruh cari buktinya Esther ada apa enggak? Ya, catatannya sejauh ini belum ditemukan. Bukan enggak ada, belum ditemukan. Tapi saudara perhatikan. Oke. Ini adalah di kota Hamadan di Iran. Di sini ada satu tempat yang diyakini dari dulu adalah kuburannya Mordekai dan Esther. Ya, kalau saudara mau tahu di Iran itu orang Yahudi itu cukup banyak. Ya. Ini Hamadan Iran ya. Mereka yakin ini tempatnya Esther, ini kuburan di dalam kayak beginilah kira-kira ya. Perhatikan itu banyak sekali di dalam itu adalah tulisan dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih. Ya. Mari kita lihat begini, saya mau tunjukkan sesuatu. Di dalam kitab Esther ini ada peperangan terjadi pada beberapa level. Level yang paling rendah adalah musuhnya Yahudi, lawan Yahudi. Itu level paling rendah. Level di atasnya adalah Ahasuerus, saudara-saudara sekalian, bertempur melawan Esther. Kenapa maksudnya pakai bertempur perang? Maksudnya adalah begini, saudara sekalian. Esther ini bilang gini, kalau saya menghadap Ahasuerus dan saya ini moodnya lagi nggak bagus, saya kan nggak dipanggil, saya bisa bahaya. Ya. Kemudian ketika dia mau memujuk Ahasuerus untuk menolong Yahudi, saudara, dia tak lakukan langsung, dia pakai strategi. Ya, karena raja ini adalah seorang diktator ya. Jadi terjadilah di situ sebenarnya bukan pertempuran perang benar, tapi pada maksudnya terjadi semacam apa namanya itu strategi politik. Lalu ada peperangan, saudara sekalian, antara Haman melawan Mordekai. Tapi atasnya itu adalah peperangan setan berusaha menghancurkan umat Allah, dan Allah kemudian bertindak di situ. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca Esther, saudara itu bisa membacanya itu dengan beberapa cara. Ya, saya kasihkan beberapa ini contoh ya. Ini bisa dibagi berdasarkan perjamuan. Agak unik ya. Berdasarkan perjamuan, Esther dibagi 3. Perjamuan Ahasuerus, perjamuan Esther, dan kemudian Purim. Ya. Pasal 1, ayat 1 sampai 2, 18 itu perjamuan Ahasuerus. Esther punya adalah dari pasal 2, 19, pasal 7, ayat 10, lalu kemudian Purim, 3 pasal, 8, 9, dan 10. Tapi saya mau tunjukkan satu cara lain untuk melihat kitab Esther, yaitu caranya begini. Saudara menemukan ternyata ini adalah kitab yang simetris. Lucu banget. Lucu nih kitabnya nih. Kenapa lucu? Simetris. Lihat aja bentuknya itu. Ya, begini. Pembukaan pasal 1. Penutupan pasal 10. Satu pasal.
Lalu pasal 2 sampai 3, keputusan raja yang pertama. 8 sampai 9, keputusan raja yang kedua. 4 sampai 5, Haman mengancam Mordekai. 6 sampai 7, Mordekai mengalahkan Haman. Ya, simetris tuh. Ya, bentuknya itu. Ya, itu kitab yang simetris. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara mesti melihat keunikan kitab Ester. Uniknya begini. Ini satu dari 2 kitab di Alkitab yang memakai nama wanita. Yang satunya lagi, saudara tahu kan kitab apa kan? Ya, saudara pasti tahu. Ya. Yang tidak tahu, kita akan kasih hadiah. Ya. Karena sampai nggak tahu itu, kita kasih hadiah berupa doa. Satu dari 2 kitab di Alkitab yang memakai nama wanita. Tapi Ester juga satu dari 2 kitab di Alkitab yang tidak menyebut kata Allah atau Tuhan satu kali pun. Jadi kata Tuhan atau Allah tidak muncul dalam kitab Ester dan di dalam kitab yang satunya lagi. Ya. Keunikan Ester adalah lokasi kejadian 100% terjadi di luar tanah perjanjian. Ya. Yaitu Rut. Ya, kitab Rut. Lokasi kejadian 100% di luar wilayah tanah perjanjian. Kemudian saudara sekalian, tema perjamuan itu menonjol sekali. Kalau istilahnya ini, perjamuan itu menjadi arena untuk perkembangan alur cerita. Menarik sekali. Apa gereja perlu juga memperingati Hari Raya Purim, Pak? Enggak. Hari Raya Purim itu untuk orang Yahudi saja. Ya. Jadi secara resmi tidak ada dalam kalender gereja. Nah, jadi perjamuan itu menjadi arenanya itu. Jadi kitab Ester ini penuh dengan perjamuan. Coba saya tunjukin ya. I will show you. Oke, nah ini dia. Catatan tentang perjamuan dalam kitab Ester. Coba lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 9 kali. Menceritakan tentang perjamuan dari pasal 1, 2, 5, 7, 8, 9, 2 kali. Ya. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang menarik dalam kitab Ester, yaitu pengulangan tema. Ya. Makan-makan terus. Pengulangan tema. Ada 2 daftar pegawai raja, di 1, 10, dan 14. 2 kali perjamuan Ahasuerus. 2 kali laporan Ester menyembunyikan identitas. Bakmi Esdurenia barangkali ada. Saya rasa. Nama juga raja, apa juga bisa dapat. Kalau kita dari situ. 2 kali puasa, 2 kali Haman berkumpul dan berkonsultasi dengan istri dan temannya. 2 kali Mordekai dihormati. 2 kali selubung Haman. 2 kali keputusan raja. 2 kali murka raja surut. 2 kali disebut keputusan raja tidak bisa dicabut. 2 kali Yahudi boleh bela diri. 2 surat Mordekai. Ya. Oke, nah sekarang soal Ester ini pinter ya. Oke, komentarnya ini adalah Ester ini pinter. Nah, sekarang begini. Oke, perhatikan ya. Saya mau tunjukkan sesuatu. Saya mau tunjukkan bahwa pahlawan kita ini, pahlawati ya namanya ya. Kalau pahlawan wanita, pahlawati. Oke. Bahwa, apakah mungkin perjamuan sebagai media untuk mencapai sesuatu? Iya, betul. Ya. Jadi ketika Ester itu mau dapat sesuatu dari raja, dia ngajak raja makan. Jadi perjamuan itu menjadi sesuatu yang penting di situ, ya. Karena orang kalau diajak makan itu jadi happy ya. Biasanya cenderung minta apa aja itu lebih gampang ya negosiasinya, ya. Oke, pertama, bahwa di awal sekali kita menemukan tokoh kita ini adalah seorang wanita yang menjadi ratu semata-mata karena kecantikannya saja. That's it, karena kecantikan. Oke? Dan dia adalah seorang,
Dan dia adalah seorang yang nurut dan pasif. Ya. Disuruh apa aja dia jalanin, nurut dan pasif. Ya, seorang yang pasif. Terpaksa bertindak karena kepepet, terancam mati. Jadi dia akhirnya bertindak. Nah, jadi tapi kemudian saudara menemukan dia bertumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa. Muncullah di situ yang tersembunyi dalam diri Esther ini. Dia kemudian bertumbuh menjadi seorang ahli bersiasat dan ahli berpolitik. Lawannya itu seorang jagoan. Haman itu jagoan politik. Jadi dia menjadi ahli, bikin siasat, dan ikut main politik. Wanita ini bertumbuh luar biasa. Dan akhirnya menjadi penyelamat bangsanya. Di awal sekali, saudara sekalian, orang nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Lalu kami bertumbuh. Saya rasa ini adalah sesuatu contoh bagaimana orang biasa-biasa saja bisa Tuhan pakai. Ya. Oke. Nengok jam. Saudara terkasih, sekarang pelajaran dari kitab Esther. Apa saja. Oke. Saudara terkasih, pelajaran yang pertama dari kitab Esther. Sekalipun nama Tuhan tidak disebut, itu bukan berarti dia tidak bertindak. Sekalipun nama Tuhan itu tidak disebut, bukan berarti dia tidak bertindak. Itu penting kita pahami. Saya tuh suka bilang begini, Tuhan itu ya kalau bekerja itu, dia nggak pakai promo-promo, ya, nggak iklankan dirinya, kerja diam-diam, ya, gerak di belakang layar. Itu yang pertama. Jadi kalaupun saudara tahu nggak, dalam Esther itu tidak ada doa loh sepanjang kitab itu, nggak disebut orang berdoa, nggak ada. Tapi bukan berarti orangnya nggak berdoa kan, iya kan? Bukan nggak berdoa sama sekali. Jelas sekali saudara sekalian. Seorang berpuasa itu pasti serta dengan doa. Pelajaran kedua dari Esther. Seseorang itu mesti bertindak sesuai dengan keadaan. Itu namanya hikmat. Orang pintar itu tahu apa yang harus dilakukan. Orang pintar tahu apa yang harus dilakukan. Orang bijak tahu kapan mesti melakukannya. Nah, jadi ada kalanya seseorang itu mesti diam. Tapi ada kalanya dia harus bertindak. Dari mana dia tahu? Dari hikmat. Ya. Jadi hikmat itu yang menjadi kunci. Ya. Nomor 3. Esther ini mengajar kita pelajaran yang minggu lalu kita bicarakan dalam kitab 2 Raja-Raja. Apa itu? Pentingnya mentor. Jadi mentornya Esther yang pertama, ya, itu orang pintar minum tolak angin. Saya baru tahu itu. Apa nggak bablas anginnya? Saudara sekalian, dia ini adalah seseorang yang bisa diajar, mau diajar. Oke, perhatikan ya. Bahwa mentor yang pertama itu adalah pegawai istana yang kerjanya itu menyeleksi. Kembali ke karakter ya. Penulis kitab Esther itu siapa Pak? Diperkirakan penulisnya itu diperkirakan paling itu tuh adalah Mordekai. Salah satu kemungkinan lain adalah Nehemia. Ya, dua ini, Mordekai atau Nehemia. Oke. Ya, kembali ke karakter juga ya. Oke. Nah, jadi jadi Esther ini karena punya seorang mentor, maka dia bisa mengambil tindakan yang tepat, ngikutin apa kata mentor. Ini anaknya ini nurut, bisa diajarin, hati lembut istilah kita Selasa lalu, ya, Selasa minggu lalu ya, hatinya lembut, bisa diajak ngomong, bisa diarahin. Oke, itu Esther. Oke. Nomor 4, kita ini belajar di kitab Esther pentingnya ketaatan. Ya. Saudara tahu bahwa ketika dia dikasih tahu oleh Mordekai, kamu harus tolong bangsa kita terancam binasa. Jadi kamu ngomong dong sama raja, ya kan kamu punya akses ke raja. Saudara tahu nggak jawaban daripada Esther itu apa? Ini klasik. Okay.
Semua, pasal 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam, di pelataran dalam, dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Perhatikan, ya betul, ayat 11 ya. Perhatikan kalimat terakhir. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara tahu nggak apa artinya? Dalam kerajaan, istri raja itu banyak sekali. Ya. Jumlahnya itu bisa ratus-ratus. Jadi dia bilang, aku ini udah 30 hari loh, nggak ketemu sama raja. Di situ dalam kalimat ini ada suatu tersirat kegalauan. Jangan-jangan sudah ada gantinya saya yang lebih disayang. Saya udah 30 hari nggak dipanggil kok. Ya. Berarti ada, barangkali ada yang lain nih, ada kegalauan. Jadi kalau saya menghadap, saya bisa mati nih. Ya. Tapi dia taat akhirnya ketika mereka bilang kamu maju. Dia maju, saudara sekalian. Ya, akhirnya orang taat. Menghadap raja pun, Hegai itu, pegawai itu, ngajarin dia, kamu ngomong kayak gini-gini. Dia nurut. Oke. Saudara sekalian, pelajaran lain dari kitab Ester adalah selalu ada alasan kenapa kita diberkati oleh Tuhan. Selalu ada alasan kenapa kita diberkati oleh Tuhan. Baik berkatnya berupa harta, jabatan, koneksi, macam-macam. Karena saudara perhatikan sekarang ayat yang ke-12 sampai 14. Oke. Ester 4 ayat 12 sampai 14. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, ya, lewat perantara ya, Ester kasih tahu Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Perhatikan kata-kata ini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jangan pikir kamu aman. Karena kamu pikir kamu dalam istana raja. Jangan pikir kamu aman. Lalu kata-kata berikut. Sebab, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Kamu nggak mau nolong ya? Oke? Ya, kamu berdiam diri. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tuhan akan pakai orang lain untuk menyelamatkan orang Yahudi. Kalau kamu nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Kamu pikir kamu aman, kamu akan habis. Lalu kata-kata berikut ini. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow. Kamu sekarang harus sadar. Kamu jadi ratu. Diangkat tinggi oleh Tuhan. Untuk momen ini. Nah, tiba-tiba saudara sekalian, terbukalah rencana Tuhan yang dahsyat. Anak yatim ini diangkat oleh Tuhan ke posisi paling tinggi. Ternyata untuk momen seperti begini. Saudara-saudara sekalian, kita nggak pernah tahu. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, diberi lebih oleh Tuhan, saudara mesti tanya sama Tuhan. Ini untuk apa nih? Karena Tuhan itu nggak memberkati orang karena dia lagi iseng di sorga. Lalu karena dia bertata sampai selama-lamanya, dia bosan. Terus dia bilang malaikat, yuk kita bikin undian yuk. Siapa akan kita berkati? Cering, berhentilah di Sukirna Taryadi. Oke, Sukirna Taryadi. Oke, kita kasih dia berkat yang gede banget. Untuk apa? Ya biar aja. Enggak begitu, saudara. Tuhan itu kalau kasih berkat, selalu ada sesuatu tujuannya. Kita mesti tanya sama Tuhan. Ini berkat begitu gede nih, mesti saya apain nih? Buat saya atau saya salurkan lagi kepada orang lain. Begitu yang benar. Ya. Dan itu nggak selalu berupa duit.
Itu juga berupa suatu kedudukan. Itu juga seperti Esther ini suatu kedudukan. Ya. Koneksi dan lain sebagainya. Okay. Nah, ya, giveaway. Ya. Wonder Woman. Oke. Ya. Bagaimana cara tahu orang berhikmat, Pak? Orang berhikmat itu muncul ketika dia datang kepada Tuhan dan dia minta. Ini kata-kata ya, kata-kata dari Yakobus. Ya. Yakobus kan bilang begini. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi kalau kurang hikmat, doa, minta hikmat sama Tuhan. Itu caranya, hasil daripada doa, saudara sekalian. Ya. Oke, sering heran kalau ada berkat ya. Ya. Tanya ada apa ini? Jadi saudara sekalian, selalu ada alasan kenapa kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, itu adalah pelajaran yang berikut. Oke, lalu nextnya adalah begini. Esther dikasih tahu gitu, dia langsung bilang, oke, kalau gitu saya minta dukungan, support. Oke, kenapa? Saya mau doa puasa. Saya mau puasa, dia bilang. Oke. Ya. Saya mau puasa, dia katakan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 15-16. Maka Esther menyuruh, ya, oke. Esther 4 ayat 15 sampai 16 ya Ibu Linda. Oke. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik untuk makan malam, baik untuk siang. Jadi ini puasa total. Orang bilang puasa Esther. Nggak makan, nggak minum sama sekali 3 hari. Ya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku masuk menghadap raja, sungguh pemberontakan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bang. Kalau terpaksa aku mati, yaudah, aku mati aja. Nah, di sini ketika dia tidak takut kehilangan nyawanya, tidak takut kehilangan kedudukannya, disitulah dia itu diangkat lebih tinggi lagi. Sekarang Esther yang kita temukan di pasal yang kelima adalah Esther yang berbeda sekali dengan Esther di pasal 4. Apalagi di pasal 3, pasal 2, pasal 1. Beda sekali. Sekarang muncullah potensi yang besar dalam diri wanita ini. Hebatnya bukan main. Mantap. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita belajar kekuatan doa puasa. Ya. Lalu saudara-saudara menemukan yang namanya pelajaran dari kitab Esther ini adalah Tuhan itu merendahkan orang sombong. Wah, yang namanya Haman itu, ampun deh, sombongnya bukan main. Kata Amsal, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi tinggi hati, kesombongan itu mendahului kejatuhan. Artinya, kalau kita melihat orang sombong, orang tinggi hati, kita tahu di belakangnya jauh tuh ada yang namanya kejatuhan. Ya. Di belakangnya tuh ngikut tuh. Ya, orang sombong kita tahu, di belakang dia ada yang namanya kejatuhan. Lagi nunggu. Tapi jangan ngomong gitu sambil pakai dendam gitu ya. Terus ngarapin lagi ya, doain lagi. Jatuh. Dalam nama Yesus. Nggak boleh. Nah, saudara sekalian, kita belajar juga senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Oke. Begini, saudara sekalian. Haman itu orang sombong sekali. Dan merasa dia hebat, patut dianggap sebagai orang yang paling dihormati oleh baginda raja. Kesombongan sama sok tahu sama bang ya, mirip-mirip lah. Ada beda sih, tapi kurang lebih seperti itulah ya. Begini saudara sekalian, mendadak ya, oleh karya Tuhan, si raja ini, Ahasuerus, itu mendadak malam-malam nggak bisa tidur. Terus dia bilang, tolong dong bacain apa kayak. Apa yang terjadi di kerajaan. Nah, dibacakanlah dan ketahuanlah ternyata ada satu orang nama Mordekai. Pernah menolong raja. Jadi dia tanya, itu orang dikasih penghargaan apa? Hadiah apa? Oh, nggak ada hadiah. Loh, nggak bisa dong. Oke. Jadi dia pikir besok saya kasih hadiah. Nah, besok datang menghadap ini Haman. Lalu raja ngomong gini, kalau orang yang paling dihormati raja gitu, kalau mau dikasih hadiah itu hadiahnya apa ya? Nah, Haman pikir, itu gue nih.
Saya orangnya. Jadi dia bilang orangnya itu Baginda mesti dibawa keliling kota, dikasih kalau emas dikasih ini, terus ada yang teriak-teriak. Inilah orang yang dihormati oleh raja. Lalu kata raja, oh iya bagus, ide bagus. Nah, kamu sekarang tolong panggil namanya Mordekai itu. Ya, tolong bikinin buat dia. Aduh. Jadi saudara sekalian, apa yang dipersiapkan Haman buat dirinya ternyata dinikmati oleh Mordekai. Dan apa yang dipersiapkan Haman untuk Mordekai justru dipakai untuk dia. Saya ulang. Apa yang dipersiapkan Haman buat dirinya sendiri ternyata dinikmati oleh Mordekai. Dan apa yang dipersiapkan apa yang dipersiapkan Haman untuk Mordekai ternyata kena ke dia, yaitu tiang gantungan. Yang disuruh teriak si Haman itu betul. Jadi lucu kan? Senjata makan Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, terakhir. Saudara, saya belajar bahwa satu orang bisa membuat perbedaan besar sekali. Satu orang bisa buat perbedaan besar sekali. Asal Tuhan menyertai dia. Ya, kekuatan satu orang. Saudara tahu saya pernah bicara di sini, di Instagram Live ini, tentang Harun, yang ketika terjadi wabah, justru lari ke tengah-tengah orang yang lagi kena wabah, dan di situ dia berdoa sendirian. Satu orang di situ. Kiri kanan dia sudah meninggal ribuan orang. Mayat di mana-mana. Dia masuk ke tengah-tengah wabah itu, virusnya itu lagi menjalar kemana-mana. Di situ dia satu orang berdoa dan menghentikan wabahnya. Saudara sekalian, jangan kita ini sampai meremehkan kekuatan satu orang. Dalam Yeskiel pasal 22, Tuhan itu berkata demikian. Bukan Yeskiel, saya lupa 22 atau berapa. Tuhan bilang, aku mencari satu orang. Satu orang. Ya, itu Harun, betul. Harun ya. Harun lari ke tengah-tengah orang yang lagi kena wabah itu. Yeskiel, Tuhan berkata, aku mencari satu orang saja yang mau berdiri membela ya bangsa ini, yang mau bersyafaat buat bangsa ini. Aku cari satu orang saja. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu orang yang taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, maka dari Esther ini kita bisa belajar banyak sekali ya. Karena itu bacalah Esther 10 pasal, saudara sekalian. Sekali duduk, saudara kasih ya, sambil minum teh ya, kemudian sambil nyicipin kue ya, kastengel. Saudara selesaikan itu dalam satu kali duduk, one sitting, baca Esther dan dapatkan the big picture. Setelah itu habis doa satu kali itu, habis baca sekali itu, saudara baca ulang lagi, agak pelan sedikit, agak pelan sambil mikir, ini apa. Begitu ya, oke. Bacalah Esther, saudara-saudara sekalian.